Baik, anak-anak kelas 9, kita mulai pelajaran pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, anak-anak semua, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Di materi kelas 9 pada bab pertama, kita akan berjumpa pada materi sistem reproduksi pada manusia. Nah, sebentar, apakah ada suara lain selain suara saya yang masuk, yang terdengar oleh kalian? Ada atau Buatan Pak. tidak anak-anak? Tidak ya? Baik. Aku juga sedang memantau pelajaran daring dari kelas 7. Jadi, kalau ada suara-suara di luar saya, kemungkinan adalah suara dari Google Meet dari kelas 7. Baik anak-anak semua, kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita mulai tentang sistem reproduksi pada manusia. Di kesempatan kemarin sudah kita singgung sedikit tentang sistem reproduksi pada manusia. Jadi, sistem reproduksi ini baik pada manusia maupun pada makhluk hidup, pada hewan misalnya, atau tumbuhan, itu punya satu tujuan, yaitu untuk melangsungkan kelangsungan spesiesnya. Jadi, kalau pada hewan, reproduksi atau berkembang biak itu untuk melestarikan supaya spesiesnya atau jenisnya tidak punah. Begitu juga dengan manusia, yaitu untuk melangsungkan keturunannya. Kita mulai. Nah, pada bab ini yang perlu kita ketahui adalah organ-organ apa saja yang menyusun sistem reproduksi pada manusia, serta bagaimana mekanisme reproduksi pada manusia. Nah, di awal buku, kalau kalian lihat, pada manusia terdapat banyak sekali sistem. Ada sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem saraf, dan lain sebagainya. Salah satu sistemnya itu adalah sistem reproduksi pada manusia. Kita ulang sedikit bahwa yang namanya sistem itu pertama adalah dibentuk dari sel. Di sel-sel yang ada di tubuh kita ada bermacam-macam, ada sel saraf, sel tulang, kemudian kalau direproduksi nanti ada sel sperma dan sel telur atau ovum. Nah, sel-sel ini, sel-sel yang sama akan membentuk jaringan. Di jaringan itu adalah kumpulan sel yang sama bentuknya, sama fungsinya. Kemudian jaringan bergabung dengan jaringan lain, membentuk yang namanya organ. Organ kemudian bergabung dengan organ-organ yang lain, membentuk namanya sistem organ. Nah, sistem organ ini yang di manusia ada banyak, ada sistem reproduksi, sistem pernafasan, dan lain sebagainya. Sistem organ ini bergabung dengan sistem organ-organ yang lain akan membentuk organisme. Nah, jadi organisme itu atau manusia itu kita dibentuk dari banyak sistem organ. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke sistem reproduksi pada manusia, kita akan membahas dulu tentang pembelahan sel. Seperti yang sudah kalian ketahui, bahwa sel itu juga akan berkembang biak. Dengan cara apa? Dengan cara membelah diri. Dari satu menjadi dua, kemudian membelah lagi, dan seterusnya. Sel-sel yang telah tua atau telah lama masa bekerjanya, sel-sel tersebut akan istilahnya didaur ulang lagi. Dihancurkan, kemudian zat-zat yang terkandungnya akan digunakan lagi untuk membentuk sel-sel selanjutnya. Nah, pola pembelahan sel pada manusia itu terbagi menjadi pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Oke, kita bahas satu persatu apa bedanya pembelahan sel mitosis dan pembelahan sel meiosis.
Itu lebih jelasnya kalian bisa lihat di buku kalian. Intinya cuma satu. Nah, pembelahan mitosis itu adalah pembelahan sel, sama meiosis juga pembelahan sel, di mana kalau pembelahan mitosis itu jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anak itu sama dengan jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel induknya. Jadi eh, sel anak atau sel yang dihasilkan itu juga akan mempunyai kromosom yang sama dengan sel induk. Baik, sebelum lebih jauh, saya akan sedikit menerangkan tentang apa sih itu kromosom dan lain sebagainya. Baik, saya akan share papan tulis. Baik, belum papan tulisnya tampak. Sudah tampak belum papan tulisnya, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah tampak atau belum? Oh, sudah ya. Baik, kita akan langsung ke pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Baik. Oke. Sel, ini kita berbicara pada manusia. Itu kan kalau kita gambarkan seperti ini, bentuk sel bermacam-macam, tidak harus bundar seperti ini. Di tengahnya, ini ada namanya inti sel. Inti sel. Di dalam inti sel ini terdapat substansi atau materi genetik yang membawa sifat-sifat sel itu. Jadi sifat-sifat kita itu tersimpan di dalam sel. Nah, sifat-sifat ini tersimpan di dalam kromosom. Apa sih yang dimaksud sifat? Baik sifat yang tampak maupun yang tidak tampak. Contohnya sifat itu warna kulit, bentuk muka, bentuk rambut, warna bola mata, dan lain sebagainya. Ini terkandung di kromosom. Nah, manusia pada selnya mempunyai 46 kromosom. Ya, jadi saya ulangi lagi, manusia itu punya 46 kromosom dalam inti selnya. Nah, kromosom-kromosom ini posisinya berpasangan, sehingga 46 kromosom ini ditemukan dalam bentuk 23 pasang kromosom. Nah, 23 pasang kromosom atau 46 kromosom. Nah, 23 pasang kromosom ini terdiri dari 22 kromosom tubuh, atau autosom istilahnya. Nanti akan kita bahas lebih di materi pewarisan sifat, dan satu pasang kromosom kelamin atau gonosum. Nah, kromosom kelamin ini walaupun satu, dia yang menentukan keturunan kita ini nanti, atau kita ini berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, ini dari satu pasang kromosom ini. Nah, kita lanjut ke pembelahan mitosis ini. Jadi pada pembelahan mitosis, nah, pada pembelahan mitosis, sel yang punya 46 kromosom ini saat membelah, maka sel anak juga akan mempunyai kromosom yang sama dengan sel induk, 46. 46 juga. Nah,
pola pembelahan ini adalah pembelahan mitosis. Jadi sel anak akan sama persis dengan sel induk. Ini biasanya terjadi pada kromosom-kromosom tubuh atau sel-sel tubuh, maaf, sel-sel tubuh. Jadi sel rambut membelah ya sama kromosomnya. Jadi 46. Sedangkan yang pola kedua adalah pembelahan secara meiosis. Nah, pada pembelahan meiosis ini, gampangnya, sel anak akan punya setengah dari kromosom sel induk. Nah, sel anak mempunyai kromosom setengah dari sel induk. Mudahnya seperti itu. Nah, ini biasanya terjadi pada sel kelamin. Ya, nanti akan kita bahas bagaimana sel kelamin terbentuk. Kenapa sel kelamin mempunyai 23 pasang kromosom, 23 kromosom kok tidak 46? Nah, jadi saat organisme jantan atau betina itu bereproduksi, maka misalnya kalau dari ayah dan dari ibu, kemudian menghasilkan keturunan, maka 23 kromosom dari ayah dan 23 kromosom dari ibu, maka si anak akan mempunyai kembali 46 kromosom lagi. Tapi 46 itu setengah dari ayah dan setengah dari ibu. Jadi kenapa kok pada sel kelamin pembelahannya meiosis? Karena dia digunakan untuk perkawinan sehingga dari ayah dan dari ibu sama-sama menyumbang 23 dan 23 kromosom sehingga sel anaknya nanti 46 kromosom. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah pembelahan secara meiosis. Dari mudahnya mitosis itu sel anak akan sama persis dengan sel induk. Kemudian jumlah materi genetiknya atau kromosomnya juga sama. Sedangkan meiosis ini jumlah kromosom sel anak setengahnya dari sel induk. Jadi hanya 23 kromosom saja dari ayah yang diturunkan kepada anak dan dari ibu 23. Kita kembali ke buku kalian. Oke, sebelum kita kembali ke buku, sampai sini tentang pembelahan mitosis dan meiosis secara umum bisa dimengerti anak-anak semua? Bisa, Pak. Bisa ya, jadi mudah ya. Mitosis sama, sedangkan meiosis Sama. menjadi setengahnya. Oke, kita lanjutkan ke buku kalian. Saya share lagi di buku kalian. Kita akan sekilas saja tentang mitosis dan meiosis. Nanti bisa kalian baca lebih jelas lagi. Nah, pada pembelahan mitosis, skemanya akan seperti ini. Ada tahapan-tahapnya. Nah, ini pembelahan mitosis. Yang pertama proses profase atau tahapan profase. Jadi ini sel, ini sel, ini inti sel. Nah, saat mau pembelahan, yang panjang-panjang di dalam inti sel ini adalah kromosom. Yang 46 tadi. Ini hanya digambarkan beberapa saja. Nah, saat pembelahan sel, maka kromosom-kromosom ini di dalam sel akan terbentuk kutub. Ada kutub 1 dan kutub 2. Nah, masing-masing kutub ini akan menarik kromosom ke arah kiri dan ke arah kanan. Sehingga kromosom ini akan tertarik ke kiri dan tertarik ke kanan. Kemudian setelah tarik ke kiri dan ke kanan, maka sel akan membelah. Jadi sama-sama antara sisi kiri dan sisi kanan akan mendapatkan jumlah kromosom yang sama. Nah, sedangkan pada meiosis, tahapan-tahapannya bisa kamu baca sendiri. Dia sama, ada tahapan profase, metafase, anafase, telofase. Cuma di sini kalian lihat, untuk satu kali sel yang membelah, dia tahapannya sampai berulang 2 kali. Jadi sel ini membelah, dia ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Kemudian dia akan membelah lagi profase, metafase, anafase, telofase lagi. Jadi siklusnya sampai 2 kali.
Nah, kita lihat di sini. Nah, pada akhir telofase 1 sama terbentuk sel anakan. Di sini jumlah kromosomnya setengah dari sel induk. Jadi untuk penjelasan lebih jelasnya bisa kamu baca di buku kalian masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke organ reproduksi pada laki-laki. Organ-organ apa saja yang menyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Untuk itu saya akan menggunakan slide kemarin yang sudah kalian lihat. Nah, sistem reproduksi pada manusia oke, peta konsepnya sama seperti kemarin. Ke sebelah kanan ada penyusun sistem reproduksi pada wanita, sebelah kiri adalah penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Hasil akhir dari sistem reproduksi ini adalah pada laki-laki akan menghasilkan sel sperma, kalau pada perempuan akan menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, saat sperma dan ovum ini melakukan perkawinan atau terjadi fertilisasi, maka akan tumbuh menjadi embrio, embrio akan tumbuh seterusnya menjadi janin dan bayi. Nah, di mana letak mitosis tadi dan meiosis? Nah, saat pembentukan sperma dan ovum ini terjadi pembelahan secara meiosis tadi. Jadi sel membelah membentuk sel sperma, sehingga sel sperma dan sel ovum ini jumlah kromosomnya hanya setengah dari jumlah kromosom kita, yaitu 23, dan di sini 23. Fertilisasi sehingga membentuk embrio, kembali lagi embrio mempunyai kromosom sebesar 46 kromosom atau 23 pasang. Kita lanjutkan. Ini sudah kemarin. Nah, tujuan utama sistem reproduksi pada pria yaitu untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau disebut dengan sperma. Nah, organ penyusunnya di sini ada testis, ada skrotum, sudah ada di buku kalian fungsinya masing-masing. Testis ini untuk menghasilkan sel sperma. Tapi sel sperma yang dihasilkan di sini kemungkinan masih belum matang. Dan ada skrotum, yaitu kulit pembungkus testis. Jadi kalau pada laki-laki testis ini yang berbentuk seperti bulatan seperti telur yang berjumlah 2, kemudian dia dibungkus oleh kulit yang dinamakan skrotum. Skrotum ini tugasnya untuk mengatur agar suhu testis itu cocok untuk kehidupan sperma. Jadi kalau suhu di lingkungan sangat panas sekali, maka skrotum ini melindungi testis agar suhunya tidak terlalu panas. Kalau terlalu panas, sperma akan mati. Kemudian ada tubulus seminiferus. Nah, ini untuk apa? Untuk informasi juga. Kalau kalian nanti menemukan kata-kata tubulus, tubulus itu kalau dalam sistem kehidupan manusia, tubulus itu merupakan seperti saluran atau pipa. Jadi tubulus itu adalah saluran. Jadi nanti di sistem ekskresi kalian akan bertemu lagi dengan namanya tubulus apa. Jadi kalau ada tubulus, bayangkan oh tubulus itu adalah saluran seperti pipa. Nah, kemudian ada sel interstisial, ada sel Sertoli, penis, alat kopulasi. Alat kopulasi itu alat yang digunakan untuk melakukan perkawinan. Vas deferentia untuk menyalurkan sperma ke kantong sperma. Ductus epididymis, nah ini untuk pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Nah, jadi sperma yang dihasilkan testis akan dibawa melalui tubulus seminiferus, melalui vas deferentia sampai ke ductus epididymis untuk dimatangkan dan untuk disimpan sementara. Kemudian ada pertanyaan, lah kalau sperma itu diproduksi terus-menerus, apakah penyimpanan spermanya itu tidak akan penuh? Nah, sperma yang diproduksi terus-menerus ini apabila tidak
misalnya tidak digunakan untuk perkawinan, maka sperma ini akan kembali diserap oleh tubuh. Kantong sperma tempat untuk menyimpan sperma dan ada kelenjar prostat dan kelenjar Cooper. Tujuannya adalah untuk mempermudah gerak sperma atau pelicinnya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, jadi penis atau sebagai alat kopulasi ini, dia juga berfungsi sebagai alat pengeluaran urin. Jadi di dalam penis ini hanya ada satu saluran yang disebut uretra. Nah, pada uretra ini, di pangkal uretra ini ada cabang dua. Satu menuju ke kantung kemih yang berfungsi menampung urin. Satu lagi menuju ke vesicula seminaris dan vasa deferentia yang bertugas untuk menampung sperma. Jadi keluarnya sperma dan keluarnya urin itu melalui uretra. Jadi jalannya tempat saluran urin dan saluran sperma itu sama, yaitu di uretra. Nah, kemudian sistem reproduksi wanita, yaitu fungsi utamanya adalah untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian bentuknya seperti ini. Jadi ovum itu ovarium, tengah ini ovarium atau rahim, tempat berkembangnya bayi. Kemudian di sebelah kiri dan sebelah kanan ini ada ovarium yang bertugas untuk menghasilkan sel telur. Bertugas menghasilkan sel telur. Kemudian antara ovarium sampai ke uterus atau rahim ada saluran namanya tubulus tuba fallopi. Atau ada juga nanti yang menyebutkan namanya oviduk sama. Jadi sel telur ini kalau sudah matang dia akan jalan ke sini melewati tuba fallopi sampai akhirnya ke rahim. Keluarnya sel telur karena ovarium ini ada dua, dia akan bergantian selang 28 hari sekali. Jadi saat ini yang sebelah kanan 28 hari lagi, yang kiri kemudian selang-seling seperti itu. Jadi kemudian di sini ada serviks atau mulut rahim, kemudian ada vagina sebagai alat kopulasi. Ada vagina sebagai alat kopulasi. Oke. Kita lanjutkan. Nah, baik. Sebelum kita ke proses fertilisasi, saya ingin menjelaskan bahwa bagaimana sih proses fertilisasi itu terjadi. Jadi saat terjadi perkawinan atau saat terjadi kopulasi, sel sperma ini akan masuk melalui vagina, masuk melalui serviks atau mulut rahim, kemudian akan masuk ke rahim atau uterus, kemudian masuk ke tuba fallopi. Nah, sebagai gambaran begini. Saat ovarium pada perempuan mengeluarkan sel telur, itu yang dikeluarkan hanya satu sel telur. Tapi saat sperma masuk ke dalam uterus, itu yang masuk adalah jutaan sperma. Jadi pada proses fertilisasi nanti jutaan sperma akan berebut untuk bisa melakukan pembuahan kepada satu sel telur. Apakah jutaan sperma itu akan melakukan pembuahan pada sel telur? Tidak. Dari jutaan itu hanya satu sel sperma yang akan berhasil membuahi sel telur. Sedangkan yang jutaan lainnya dia akan kalah. Jadi saat kalau kita flashback kembali, jadi saat sel sperma itu jutaan masuk, kemudian bertemu dengan sel telur di tuba fallopi, kemudian hanya satu yang berhasil membuahi sel sperma, membuahi sel telur. Setelah dibuahi maka akan berubah menjadi zigot. Zigot akan bergerak dari tuba fallopi ini sampai ke dinding rahim, kemudian menempel dan berkembang sampai jadi bayi. Itu. Apa yang terjadi kalau
tidak tidak ada sel sperma yang masuk, maka sel telur ini akan tetap bergerak melalui tuba Fallopi. Jika di dalam tuba Fallopi ini tidak bertemu dengan sel sperma, maka tidak akan terjadi pembuahan. Maka dia akan terus bergerak sampai ke rahim, menempel. Nah, kemudian nanti akan terjadi namanya siklus menstruasi. Yaitu apa siklus menstruasi? Yaitu sel telur bersama dinding rahim, bersama pembuluh darah, dia akan meluruh atau rontok, kemudian keluar sebagai darah menstruasi. Nah, setelah proses menstruasi itu selesai, maka sel telur yang kedua akan keluar lagi. Jika tidak dibuahi, maka dia akan kembali menempel di dinding rahim, kemudian meluruh lagi menjadi siklus menstruasi. Karena sel telur itu keluarnya 28 hari sekali, maka siklus menstruasi umumnya terjadi setiap 28 hari sekali. Walaupun kadang-kadang beda orang, beda fasenya. Ada yang 28, ada yang lebih dari itu. Baik anak-anak, sampai di organ reproduksi laki-laki dan perempuan ada yang ditanyakan? Ada yang Boten, ditanyakan Pak. anak-anak semua? Boten. Oke, kalau tidak ada, kita akan melakukan tanya jawab. Saya akan memberikan sebuah gambar nanti yang namanya saya panggil, silahkan menjawab. Atau kalau ada yang mau apa istilahnya mau menjawab, boleh. Ya, jadi saya ingin kalian di sini aktif, tidak hanya diam mendengarkan, tapi juga aktif belajar. Nah, di sini akan saya siapkan dulu. Baik, tunggu sebentar. Saya akan siapkan. Baik, apakah sudah tampak gambar yang saya share? Anak-anak semua? Apakah sudah tampak? Sudah, Pak. Sudah, oke. Sudah, Di Pak. sini saya akan minta kalian untuk bisa melengkapi kolom-kolom dari gambar yang ditunjuk. Kita mulai dari sistem reproduksi pada pria dulu. Ya, jadi kita mulai dari sistem reproduksi pada pria ini atau gambar yang di sebelah kiri ini. Saya minta, oke, kalau ada yang mau menjawab dulu, silakan. Silakan, ayo kita penuhi gambar ini. Ini untuk yang A. Ini organ apa namanya? Silakan yang bisa menjawab. A ini organ apa? Oke, kalau tidak mau jawab, saya akan panggil. Alvin. Alvin, mikrofonnya dibuka, Vin. Alvin. Alvin. Ya, Pak. Oke, Vin. Gambar ini yang gambar sistem reproduksi pada pria yang ditunjuk A itu
Organ apa namanya, Vin? Yang A ini. Apa, Vin? Ayo jawab. A ini apa? Halo? Alvin? A ini organ apa, Vin? Kalau begitu saya minta semuanya mikrofonnya dibuka. Saya minta semuanya mikrofonnya dibuka. Buka semuanya. Jangan jawab bersama. Ayo. Alvin dibuka mikrofon. Dini, Dias, Endang, Julita, Nurifati, semuanya buka. Oke. Kalau sudah buka, sama. Ini kalau di buku yang tadi di halaman, kalau di buku link dari halaman ayo, nah, anak ini apa? Silakan jawab semuanya. Penis. Ini organ apa? Penis. Penis, Pak. Penis. Oke. Organ B apa namanya? Ini konferen. B ini apa ini? Penis. Bukan B, yang B. Dilihat B-nya halaman 8. Atau disesuaikan. Testis. Organ C ini apa? Yang berbungkus. Apa namanya? Yang mana? Yang C, yang C. Yang pen. Apa? Yang C, yang C. Ayo dijawab. Yang C ini yang berfungsi untuk membungkus testis. Yang C ini apa? Halo. Halo. Epididymis. Ada hormon testosteron. Ini apa D ini? Yang menempel di atas testis. Dokter epididymis. Yang menempel di atas testis. Dokter. Ya, betul. Dokter epididymis. Gitu. Seminar Ya mati kok. Tulis. Ini epididymis. Setelah D yang E. Saluran yang panjang dari epididymis ini apa? Saluran ini yang panjang. Ini kursornya kelihatan enggak? Apa Pak? Deferens. Apa? Salurannya vas deferentia. Ya, vasa deferen F. Nah ini saluran yang ada di dalam penis. Uretra. Uretra. FG. Ini saluran yang ini dari vas deferentia. Seminaris, betul. Kemudian H. Ini apa ini? kelenjar Kelenjar proses. prostat.
Ini dari vesicula seminaris. Saluran sa Ini apa? Coba Kelenjar dicek di buku. prostat. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat, betul. Yang terakhir, yang I, Kelenjar yang kecil ini. koper. Koper. Nah, ini gambar koper. Yang perlu kalian ingat, mana yang testis, mana epididymis, mana skrotum. Testis dibungkus skrotum, ada epididymis, saluran panjang ini vesicula vas deferentia, vas vesicula seminaris. Kita lanjut ke gambar yang seperti yang gambar sistem reproduksi pada wanita. Organ A ini apa? Ada kiri. ovarium. Ovarium, betul. Organ B, saluran dari ovarium. Tuba falopi. Tuba falopi. Atau nanti ada istilahnya yang biasa dipakai juga oviduk. Jadi kalau ada kata-kata oviduk ya tuba falopi itu sama. Kemudian C. Apa C ini? Infundibulum. Oke. Infundibulum. Infundibulum. Ya bahasanya agak susah. Yang D. Apa ini D? Uterus. Yang besar rahim atau uterus. Rahim nama lainnya uterus. Yang E di dalam rahim ini yang tebal. Yang D Endometrium. Endometrium. Atau nama lainnya dinding rahim. Nah, pada proses menstruasi yang meluruh ini adalah si endometrium atau dinding rahim ini. Dia akan meluruh menjadi bercampur dengan pembuluh darah sebagai darah menstruasi. D. Bawahnya rahim. Cervix. Cervix. Pak. Atau mulut rahim. Jadi kalau pernah dengar penyakit namanya kanker serviks, yaitu kanker yang menyerang di sini. Bahayanya apa? Dia menutup jalan. Dia menutup jalan. Kemudian ada F yang terakhir. Vagina. Oke, sebagai alat kopulasi. Alhamdulillah kalian sudah bisa menyebutkan dan ya seperti ini saya harapnya. Jadi kalian juga aktif menjawab, tidak hanya diam. Baik anak-anak, sampai di sini organ-organ reproduksi pria dan wanita ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan anak? Tidak, Pak. Tidak. Oke, kalau tidak kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan. Oh yes, sambil saya siapkan, tolong absen dulu di kolom chat, tuliskan nama di kolom chat. Yuk, absen dulu, biar kami tahu yang nggak ikut siapa.
Oke, sambil kalian absen, kita masuk ke proses fertilisasi atau proses pembuahan. Bagaimana proses pembuahan sampai jadi janin, sampai jadi bayi, itu terjadi. Nah, seperti yang sudah tampak di layar HP kalian, kalau ovum telah matang, jadi sama ya, sperma dan ovum atau sel telur itu ada kondisi belum matang, ada kondisi sudah matang. Kalau pada manusia, matangnya sel sperma dan sel ovum itu adalah dikala kalian sudah memasuki masa remaja atau pubertas. Pada wanita, kalau dia sudah mengalami menstruasi, itu berarti ovumnya telah matang, sel telurnya telah matang. Nah, ketika ovum telah matang, ovum akan dikeluarkan dari ovarium menuju uterus lewat saluran tuba Fallopi tadi. Proses keluarnya ovum dari ovarium, lepasnya atau keluarnya ovum dari ovarium, itu disebut ovulasi. Nah, jadi kalau dalam istilah kedokteran atau kebidanan nanti ada masa ovulasinya kapan, tanggal berapa, itu yang dimaksud adalah saat di mana ovum dikeluarkan dari ovarium. Dalam perjalanan ke uterus, di dalam tuba Fallopi, jika bertemu dengan sperma, maka ovum akan dibuahi oleh sperma, terjadi fertilisasi tadi. Nah, ketika proses pembuahan, jadi ketika proses fertilisasi yang jutaan sperma tadi ini, hanya satu sperma saja yang masuk ke ovum. Sel sperma itu bentuknya seperti kecebong, jadi ada kepalanya dan ada ekornya. Yang masuk ke dalam ovum hanya kepala spermanya saja. Nah, setelah kepala sperma masuk, maka inti sperma dan inti ovum akan melebur menjadi satu, kemudian membentuk zigot. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, kalau sudah ada satu sperma yang berhasil masuk ke dalam ovum atau sel telur, maka sperma lain tidak akan bisa menembus sel ovum. Jadi tidak mungkin ada lebih dari satu sperma yang masuk ke sel ovum, hanya satu sperma saja. Kemudian kita lanjutkan. Ya, jadi bentuknya seperti itu, anak-anak. Sel sperma itu bentuknya seperti itu, ada kepalanya dan ada ekornya. Nah, jutaan sperma ini akan mengerubungi ovum, ini terjadi di tuba Fallopi tadi, tapi hanya ada satu sperma yang berhasil masuk. Setelah sperma satu ini berhasil masuk, maka jutaan yang lain tidak akan bisa masuk. Satu yang bisa masuk, itu yang masuk hanya kepalanya saja, sedangkan ekor spermanya akan tertinggal di luar. Setelah masuk, inti sperma yang ada di kepala sperma akan melebur bersama inti ovum membentuk zigot. Di urutannya tidak langsung janin, tapi zigot. Zigot itu adalah satu sel hasil peleburan sel sperma dan sel ovum. Jadi, sel sperma dan sel ovum melebur menjadi satu sel dinamakan zigot. Zigot ini karena dia sel, dia akan membelah jadi 2, membelah lagi jadi 4, jadi 8, membelah terus. Nah, zigot yang telah membelah ini tadi kita sebut dengan embrio. Nah, embrio ini nanti akan sampai ke rahim, menempel, si embrio ini akan terus berkembang, membelah sampai menjadi janin dan menjadi bayi. Seperti itu. Ini di hasil pembuahan ovum oleh sperma itu dinamakan zigot. Zigot akan bergerak sepanjang tuba Fallopi menuju ke rahim atau uterus. Selama pergerakan menuju uterus, zigot membelah terus secara mitosis. Nah, ingat tadi, sel sperma hanya membawa kromosom 23, sel telur hanya membawa kromosom 23. Setelah melebur menjadi satu zigot, maka berjumlah kembali 46.
Nah, 46 ini akan terus 46 karena dia membelah terus secara mitosis sampai menjadi embrio. Perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus butuh waktu sekitar 5 hari. Jadi untuk dari tuba falopi sampai rahim itu butuh waktu 5 hari. Pada hari kelima, embrio telah sampai di uterus. Pada hari itu, embrio sudah menempel pada dinding uterus atau yang tadi kita sebut dengan endometrium. Nah, ini adalah gambarnya. Ovulasi bergerak, tuba falopi terjadi fertilisasi, fertilisasi menjadi embrio, embrio menjadi zigot. Kamu lihat gambar zigot itu ada sudah terbelah menjadi 2, zigot membelah lagi jadi 4, jadi 8, kemudian embrio ini menempel pada dinding rahim saat tadi hari ke-7. Nah, pada hari ke-12 setelah terjadinya fertilisasi, si embrio ini akan terbentuk lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar disebut ektodermis. Jadi dermis itu artinya lapisan, ekto luar, lapisan dalam disebut endodermis. Kemudian terbentuk lagi lapisan ketiga atau lapisan tengah, yaitu disebut dengan mesodermis. Jadi terbentuk 3 lapisan saat embrio sudah sampai uterus, yaitu luar, tengah, dalam, ektodermis, mesodermis, dan endodermis. Nah, kemudian pada minggu ke-8 atau bulan kedua atau 2 bulan, mulai terbentuk plasenta. Plasenta itu saluran yang menempel ke pusar bayi, ke udelnya bayi. Untuk apa sih plasenta itu? Plasenta ini yang menyuplai makanan untuk bayi dari ibunya. Dan saluran untuk mengeluarkan kotoran bayi untuk dikeluarkan lewat ibunya. Jadi saluran yang menghubungkan antara ibu dan bayinya. Nah, di dalam uterus ini nanti akan ada air yang namanya air ketuban. Nah, air ketuban ini fungsinya untuk menjaga janin atau bayi di dalamnya agar tidak mengalami goncangan. Nah, ini adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia, bayi, anak-anak, remaja, kemudian dewasa muda, kemudian dewasa agak tua, dan usia lanjut. Ini merupakan perkembangan manusia. Jadi kalau dalam agama Islam kita tahu bahwa nanti saat pada usia lanjut, manusia itu akan kembali lagi seperti kondisi awalnya. Maksudnya bagaimana? Jadi pada saat usia lanjut, manusia akan kembali seperti bayi. Dia lupa, kemudian sudah makan bilang belum makan, kemudian jadi seperti itu. Jadi kembali lagi siklusnya berputar. Kamu sekarang ada di posisi remaja. Posisi remaja itu adalah posisi saat fisikmu sedang berkembang dengan pesat, kemudian otakmu juga sudah berkembang dengan pesat. Maka pesan saya, di masa remaja seperti ini, kamu harus mempersiapkan diri agar nanti begitu kamu masuk fase dewasa, itu persiapanmu sudah matang. Kenapa? Nanti saat usia dewasa, pertumbuhan itu sudah berhenti, tidak lagi tumbuh tinggi, tidak, malah yang ada adalah tumbuh melebar, itu atau kegemukan itu kalau pada usia dewasa. Jadi usiamu ini ada usia perkembangan, secara fisik kamu akan tumbuh tinggi, secara psikis dan secara kognitif atau otak, usiamu ini adalah usia yang sangat baik. Artinya apa? Usia-usia sepertimu ini, seperti kalian ini, usia di mana kamu belajar apapun itu akan mudah menangkapnya.
jadi mudah menangkapnya. Sedangkan nanti kalau pada usia dewasa, itu pola tangkap pikiran itu sudah mulai tidak sekuat saat usia remaja. Jadi saat usia remaja ini, kamu jangan gunakan waktumu untuk hal-hal yang tidak berguna, tapi gunakan untuk hal-hal yang bisa menambah pengetahuanmu. Jadi olahraga, belajar, mempelajari hal-hal baru. Nah, itu semua terjadi di masa remaja. Kenapa sekolah itu sampai SMA itu sampai usia 18? Karena sekolah itu dilaksanakan saat kalian sedang dalam usia remaja. Jadi saat gampang-gampangnya, mudah-mudahnya menerima pelajaran, menerima pengalaman apapun adalah saat usia remaja. Jadi usia remaja ini adalah usia kalian untuk mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, tentu ilmunya ilmu yang baik. Jangan jadikan usia remaja ini menjadi usia yang tidak bermanfaat. Misalnya untuk apa? Males-malesan, tidur-tiduran, main, kemudian nge-game yang berlebihan. Jadi jangan digunakan pada usia remaja ini. Eman, nanti saat kamu sudah dewasa, kamu belajar itu akan terasa agak susah. Masuknya susah, tidak semudah usia remaja. Contohnya apa? Kamu sekarang pegang HP, walaupun misalnya HP yang baru, maka dalam waktu sebentar atau dalam waktu seharian, kamu sudah bisa atau sudah pandai mengoperasikan HP. Tapi begitu nanti pada usia dewasa, misalnya disuruh pegang HP, maka kesulitan untuk bisa menggunakan fitur-fitur dalam HP. Karena apa? Kemampuan daya belajarnya sudah mulai menurun. Nah, jadi pesan saya di usia remaja ini, manfaatkan diri kalian, jangan sampai lalai di usia remaja ini. Gunakan untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, ini kemudian ada siklus haid atau siklus menstruasi. Sejak masa pubertas 10 atau 15 tahun, ya jadi ini umumnya 15 tahun, tapi kadang ada di bawah usia 10 sudah mengalami haid. Kenapa itu? Karena hal ini juga sekarang dipengaruhi oleh pola makan, gaya hidup juga seperti itu. Jadi makan makanan yang instan itu juga akan ada sumbangsinya terhadap siklus yang maju. Nah, pada tingkat hormonal, maka endometrium akan atau dinding rahim tadi akan memperbanyak darah, memperbanyak zat makanan atau mempertebal. Intinya apa? Endometrium itu akan mempersiapkan dirinya untuk menyambut kalau ada embrio yang datang. Nah, jadi setiap tadi 28 hari sekali, embrio itu akan mempersiapkan dirinya, mempertebal dirinya, memperbanyak aliran darah, memperbanyak zat makanan, berjaga-jaga kalau terjadi pembuahan, maka embrio hasil pembuahan itu kalau menempel di dinding rahim, maka dia sudah mendapatkan suplai makanan yang cukup. Tapi kalau tidak terjadi pembuahan, maka dinding rahim ini akan melurus semuanya. Nah, ini tidak kita bahas. Kemudian terakhir adalah penyakit-penyakit yang menyerang sistem reproduksi manusia. Jadi ada gonore, kencing nanah, ya berarti kencing nanah, chlamydiasis, sifilis, herpes, candidiasis. Ini ada di buku kalian, bisa kalian baca sendiri-sendiri. Cara menjaga kesehatan organ reproduksi yang pertama adalah jaga kebersihan. Mohon maaf, misalnya kalau habis buang air kecil ya dibersihkan yang sampai bersih. Mengkonsumsi makanan yang baik, jangan terlalu banyak makan makanan yang instan, mie instan dan lain sebagainya, itu tidak baik untuk kesehatan. Tidak mengenakan celana yang terlalu ketat, terutama pada pria. Kenapa? Karena celana yang terlalu ketat akan menekan testis sehingga akan mengganggu produksi atau mengganggu kerja dari testis itu sendiri. Nah, dan yang terakhir ini yang paling penting,
untuk saya pesankan kepada kalian, tidak melakukan hubungan seks secara bebas. Karena apa? Nah, jadi usia kalian ini adalah usia yang harus waspada, jangan sampai melakukan hubungan seks bebas. Satu, kerugiannya adalah kalau pada wanita, kalau melakukan seks bebas nanti dia hamil, maka kalau sudah hamil, maka otomatis ke depannya, masa depannya juga akan rusak. Jadi kalau sudah hamil, tidak bisa sekolah, kemudian harus merawat anak dan lain sebagainya, maka masa depannya sebenarnya yang masih panjang itu akan hilang secara tiba-tiba. Kemudian apa? Akan menularkan penyakit-penyakit seperti AIDS dan sifilis. Sedikit mengenai AIDS. AIDS itu adalah penyakit yang sampai detik ini belum ditemukan obatnya seperti corona. Jadi AIDS ini adalah sistem yang penyakit yang menyerang sistem imun. Seperti apa? Istilah yang kita sering dengar ini menyerang sistem imun. Jadi orang yang kena AIDS, lama-kelamaan sistem imunnya akan semakin turun, penyakit apapun dari luar, baik penyakit yang parah atau penyakit yang ringan seperti flu, akan mudah menyerang orang tersebut. Nah, saat penyakit-penyakit itu berkumpul dan menyerang orang tersebut, dan imunnya tidak kuat, maka resikonya adalah kematian. Dan sebagian besar orang yang berpenyakit AIDS, endingnya adalah kematian. Jadi dari ketularan AIDS sampai mati biasanya jangka waktunya sekitar 5 atau 7 tahun. Baik anak-anak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sistem reproduksi pada manusia. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Baik, kalau tidak ada, ini ada tugas untuk kalian. Nanti dikumpulkan lewat Google Classroom. Nanti channel pengumpulannya akan segera saya buatkan. Nah, di buku kalian nanti kalian lihat. Oke. Halaman berapa, Pak? Halaman 23. Jadi aktivitas 1.2 membuat grafik level hormon dalam siklus menstruasi. Ini ada yang masuk sebentar. Bagas Saputra baru gabung. Jadi halaman, kalau di sini halaman 23, semoga di buku kalian juga sama halaman 23, yaitu membuat grafik level hormon. Beda, Pak. Nggak ada, Pak. Beda, Pak. Beda. Beda, Pak. Beda. Coba Beda, tidak ada. dicari dulu mungkin bukan halaman 2. Mungkin bukan halaman 23. Mungkin bukan halaman 23, halaman yang lainnya. Judulnya membuat grafik level hormon. Sebentar saya cek di buku cetaknya. Talk to me. Oke, saya cek di buku kalian itu IPA semester 1, sistem reproduksi manusia.
Oh ya, tidak ada ya. Baik, kalau begitu tugas kalian adalah nanti silakan dikerjakan latihan soal halaman 47 sampai halaman 49. Halo? Bisa Sama Rom, bisa Pak. terdengar? Pak. Ya. Halaman berapa, Pak? Halaman Sampai 47. Saya Halaman ulangi. berapa? Halaman 47 sampai halaman 49 ada 10 pilihan ganda dan A sama 5 B, Pak. isian A sama B. Nanti tuliskan saja jawabannya di buku kalian, kemudian difoto dikirim lewat Google Classroom. Dan saya harap Nggih, Pak. Rom B, Pak. semuanya, ya A dan B, semuanya sudah berkumpul di Google Classroom. Dan besok kan kalian masuk, ya. Besok kan kalian masuk ke sekolah. Nanti kami dari sekolah akan cek siapa yang bergabung di Classroom, siapa yang aktif di pembelajaran online, dan besok kalian akan Pak Guru bagikan diktat untuk kelas 9 seperti biasa. Jadi nanti informasi lebih lanjut akan di-share oleh wali kelas sekalian. Wali kelasnya siapa? Kelas 9. Kuis, Pak. Bu Is, Pak. Bu Is, oke. Nanti akan di-share Bu Is bagaimana untuk diktat besok. Jadi besok kalau ke sekolahan saya ulangi lagi, tetap jaga protokol kesehatan selama perjalanan, pakai masker agar masyarakat yang melihat kalian itu apresiasi, jangan sampai wah anak SMP 4 kok tidak pakai masker, apalagi yang melihat sampai Satgas Covid desa. Dan kalau sudah sampai sekolahan, langsung saja masuk, tidak usah bergelombol di pinggir jalan. Baik, bisa dimengerti anak-anakku untuk tugasnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, oke. Setelah ini pelajaran apa? Jam kedua? Setelah IPA pelajaran apa? PJOK. PJOK, Oke. Pak. Oke ya, PJOK. Jadi kalian tetap standby saja di sini sambil menunggu Pak Diki nanti akan join untuk PJOK untuk kalian. Dan ya untuk kelas 9, karena kalian kan kelas yang paling dewasa dari adik-adik kelas kalian. Kalau ada kendala atau ada saran atau ada masukan terkait pembelajaran, kalau kalian sungkan ngomongnya, kamu boleh WA saya. Jadi kamu bisa WA saya secara pribadi, kamu bilang misalnya untuk mata pelajaran apa saja yang misalnya Pak untuk pelajaran ini enaknya seperti ini, Pak untuk pelajaran yang ini enaknya seperti ini, kamu bisa WA Pak Guru, nanti akan kita coba supaya kedepannya pembelajaran ini dapat berlangsung lebih enak, lebih optimal. Bisa dipahami ya anak-anak semua? Bisa, Pak. Bisa. Ya, jadi saya harap kalian aktif. Kalau ada apa-apa, ada usulan, Pak seperti ini, seperti ini. Nah, jadi nanti IPA juga sama. Ada kalanya nanti kita akan praktek. Nanti praktek akan saya coba kalau masuk saja. Baik anak-anak semua, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alamin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk yang sudah aktif tadi. Saya cukup senang diperankan seperti itu, di pelajaran apapun seperti itu, kamu ikut jawab agar Bapak Ibu Guru juga tahu respon kalian. Nah, jadi tetap standby di Google Meet, jangan keluar. Nanti setelah ini Pak Diki akan masuk. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.